semuanya, perkenalkan nama saya Tony Kevin, Prodi Eksekutif Manajemen. Video ini dibuat untuk memilih tugas mata kuliah berlokalisasi mengenai branding diri dan level kedalaman berpikir teori taksonomi Bloom materi keempat mengenai persepsi dan keputusan. Baik, jadi saya akan menjelaskan dibuat dari level 1, yaitu mengingat jadi saya akan mendefinisikan mengenai persepsi dalam konteks berlokalisasi dan 3 faktor yang mempengaruhi proses persepsi individu. Persepsi adalah proses individu memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan kesan sensorik untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. 3 faktornya yaitu yang pertama, faktor pelihat, meliputi karakteristik dari individu, contohnya seperti sikap, pengalaman, dan harapan. Yang kedua, faktor target, meliputi karakteristik objek atau apa yang kita amati, contohnya seperti ukuran dan latar belakang. Yang ketiga, ada faktor situasi, meliputi konteks atau waktu, contohnya seperti latar belakang, sosial, dan waktu. Baik, selanjutnya yaitu level 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana rasionalitas terbatas mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Rasionalitas terbatas adalah konsep bahwa pengambilan keputusan rasional dibatasi oleh keterbatasan kognitif manusia seperti waktu, informasi, dan kemampuan memproses. Ini mempengaruhi keputusan karena manajer tidak mampu mengevaluasi semua alternatif secara menyeluruh untuk menemukan solusi konsisten, tidak bias, dan didasarkan pada informasi yang akurat. Selanjutnya level 3 yaitu mengaplikasikan. Jadi saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengaplikasikan jika seorang manajer menggunakan efek halo saat mengevaluasi karyawan. Bagaimana bias tersebut akan secara spesifik diterapkan pada keputusan, penetapan target kerja, dan bonus tahunan kepada karyawan tersebut. Cara penerapannya yaitu seorang manajer menggunakan efek halo saat mengevaluasi karyawan, maka manajer tersebut mungkin akan menilai karyawan tersebut lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang sebenarnya dalam beberapa aspek seperti kinerja atau potensi. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan penetapan target dan bonus tahunan karyawan tersebut, karena manajer mungkin akan menetapkan target yang lebih rendah atau memberikan bonus yang lebih tinggi kepada karyawan yang disukai. Selanjutnya level 4 yaitu menganalisis. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana analisis perbedaan mendasar antara kesalahan atribusi fundamental dan bias melayani diri sendiri dalam konteks manajer yang menilai kegagalan kinerja timnya sendiri versus kegagalan kerja tim lain. Yang pertama, kesalahan atribusi fundamental adalah bias yang terjadi ketika individu menilai perilaku orang lain berdasarkan karakteristik internal dari beberapa faktor situasional. Bias melayani diri sendiri Bias melayani diri sendiri adalah bias yang terjadi ketika individu menilai keberhasilan diri sendiri berdasarkan faktor internal dan kegagalan berdasarkan faktor eksternal dalam konteks manajer yang menilai kegagalan kinerja timnya versus kegagalan kinerja tim lain. Mungkin akan menunjukkan kesalahan atribusi fundamental dengan menilai kegagalan tim lain berdasarkan karakteristik internal tim tersebut, sedangkan kegagalan tim yang dinilai berdasarkan faktor situasional. Sementara itu, bias melayani diri sendiri dapat menyebabkan manajer menilai keberhasilan timnya sendiri berdasarkan faktor internal dan kegagalan berdasarkan faktor eksternal. Selanjutnya, level 4 selanjutnya yaitu level ke-5 yaitu mengevaluasi. Dengan merujuk pada prinsip prosedural justice, Greenberg, kritisi efektivitas perusahaan ekonomi,
yang sepenuhnya didasarkan pada wawancara tanpa struktur dan tanpa standar penilaian yang konsisten. Apakah keputusan tersebut akan dianggap adil dan oleh karyawan dan mengapa? Jadi saya akan menjelaskan. Keputusan rekrutmen yang sepenuhnya didasarkan pada wawancara tanpa struktur dan tanpa standar penilaian yang konsisten yang dianggap tidak adil oleh karyawan karena tidak memenuhi prinsip procedural justice yaitu konsisten, keterbukaan, ketepatan, dan koreksi. Baik, selanjutnya yaitu yang keenam, menciptasi. Ini ada seorang konsultan manajemen yang harus merancang 3 strategi praktis yang dapat diterapkan di Departemen SDM untuk secara aktif mengurangi dampak kreatif dan selektif dalam proses pengambilan keputusan promosi. Saya akan menjelaskan 3 strategi praktis yang dapat diterapkan di Departemen SDM untuk mengurangi dampak kreatif dan selektif dalam proses pengambilan keputusan promosi. Yang pertama adalah menggunakan standar penilaian yang objektif. Nah, menggunakan standar penilaian yang jelas dan objektif ini dapat membantu mengurangi dampak kreatif dan selektif. Dan yang kedua adalah menggunakan panel penilaian. Nah, menggunakan panel penilaian ini terdiri dari beberapa orang. Nah, dapat membantu mengurangi kreatif dan selektif dari dampaknya. Dan yang ketiga adalah menggunakan pelatihan kesadaran bias. Menggunakan pelatihan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mengurangi dampak kreatif dan selektif dalam proses pengambilan keputusan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai 6 level ilmu berpikir mengenai